البر الرحيم وملائكته المقربين على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ma'asyir ulama'inal kiram, para alim ulama, para ustaz yang saya muliakan, saya hormati, wa nakhussu bidzikri shadiquna al-mubarak insyaallah al-ustaz al-fadil Zulhendri Rais, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sholat subuh berjamaah lalu dilanjutkan dengan kuliah subuh. Pagi ini tema yang akan kita bicarakan adalah tentang bid'ah hasanah. Apakah bid'ah hasanah itu ada atau tidak ada? Memang ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Yang bilang ada itu mayoritas umat Islam. Umat Islam sejak masa sahabat, masa ulama salaf mengatakan bid'ah hasanah, mayoritas. Lalu sekarang ada orang-orang baru, ya orang-orang baru, ustadz-ustadz baru di Indonesia bilang bid'ah hasanah tidak ada. Dan mereka ini bilang bid'ah hasanah tidak ada, membawa propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal mereka, menurut saya, mereka belajar tafsir, belajar Quran belum hatam. Mengapa? Karena dalil bid'ah hasanah ada di dalam Al-Quran dan hadis, bukan dari pepatah Melayu, bukan dari bahasa Jawa, bukan. Kita ini karena Ahlus Sunnah disingkat dengan aswaja, oleh orang-orang mereka disebut aswaja itu ajaran Islam Jawa kan? Padahal maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok dibilang dari Jawa? Wong dalilnya bukan anacaraka bahasa Jawa, bukan, juga bukan bahasa Melayu, tetapi Al-Quran hadis. Kita mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Di dalam Al-Quran memang ada isyarat terhadap bid'ah hasanah. Dalam surah Al-Hadid ada ayat warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dalam ayat ini Al-Quran memuji umatnya Nabi Isa, orang-orang Nasara, karena mereka membuat tradisi kerahiban. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah, kerahiban yang mereka ibtada'uha, mereka ada-adakan. Mereka ibtada'uha ini namanya kan bid'ah, karena bid'ah itu artinya ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Ini di dalam Al-Quran warahbaniyatan ibtada'uha, orang-orang Nasara membuat rahbaniyah. Rahbaniyah itu apa? Orang Nasara kalau sudah senang beribadah, merasakan manisnya beribadah, dia meninggalkan kawin, meninggalkan cari harta, meninggalkan keduniaan, siang malam ibadah terus. Maka tabanaha alaihim, kami tidak mewajibkan pada mereka, kami tidak menentukan pada mereka, tak mewajibkan, illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali kalau mereka melakukan itu semata-mata mencari ridho Allah, gak apa-apa dilakukan walaupun gak wajib. Tapi ternyata fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak menjaga rahbaniyah itu dengan sebenar-benarnya menjaga. Artinya apa? Begitu mereka menjalankan rahbaniyah, di pertengahan jalan begitu merasakan manisnya dunia, merasakan manisnya kawin, akhirnya rahbaniyah ditinggalkan, cari uang, kawin terus tak henti-henti. Ini yang dicela. Nah, ini artinya apa? Rahbaniyah adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh Nasara. Allah tidak mencela mereka walaupun bid'ah, karena mereka melakukan untuk mencari ridho Allah. Allah baru mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti ini bid'ah hasanah.
Karena seandainya rahbaniyah ini bukan bid'ah hasanah, begitu melakukan langsung dicela. Allah itu kalau ada perbuatan tidak betul langsung dicela oleh Allah. Ternyata oleh Allah tidak dicela, Allah mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti kalau begitu bid'ah hasanah itu ada isyarat di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau di dalam hadis tentang dalil bid'ah hasanah, karena orang-orang Wahabi ini ya yang tidak mau bid'ah hasanah, mereka bawa propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tadi dalil Al-Qurannya ada. Mereka menolak bid'ah hasanah, dalilnya Al-Quran, tapi dalilnya semua persoalan dalil Al-Qurannya cuma satu, yaitu sebagian ayat ya, sebagian ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu aja. Ayat ini panjang, ada 7 baris atau berapa, tapi cuma sepotong aja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, orang-orang Wahabi setiap bulan Rabiul Awwal umat Islam menggelar maulid, nanti mereka akan bilang haram. Maulid gak boleh. Mengapa? Rasulullah dulu tak pernah adakan maulid. Kalau memang pernah adakan maulid, siapa ustadz yang suruh ceramah? Tidak ada kan katanya. Jadi ada ceramah waktu itu, kira-kira dianggap ada penceramah gitu. Dan agama sudah sempurna, gak boleh ditambah-tambah. Wong sudah sempurna. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada orang bulan Rajab, Isra Mi'raj, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah merayakan Isra Mi'raj. Dan agama sudah sempurna. Kalau tak percaya agama sempurna, haram. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada orang meninggal, ada acara tahlil, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah bikin tahlil. Dan agama tak boleh ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum din. Semuanya al-yauma akmaltu. Katanya kembali pada Quran. Kok cuma satu yang disampaikan? Nggak ada lagi. Padahal Imam Nawawi setiap bab ayatnya beda-beda. Ini mereka. Saya ceramah di depan mereka di Solo 2 tahun lalu. Saya bilang, memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Karena yang dimaksud kesempurnaan agama di sini bukan seperti yang kamu pahami. Kata para ulama, yang dimaksud kesempurnaan agama di sini artinya dalil-dalilnya yang sempurna, dan kamu belum tahu dalilnya. Agama sempurna, yang tak sempurna kamu. Ini mereka. Karena dalil bid'ah hasanah juga ada di dalam Al-Quran. Lalu di dalam hadis, orang Wahabi ini juga propagandanya kembali kepada hadis. Tapi hadis yang disampaikan cuma satu, yaitu hadis Sahih Muslim, yang Bukhari gak pernah disampaikan. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Ini hadisnya sahih. Nanti ada orang zikir keras setelah sholat, haram. Mengapa? Itu dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlil, haram. Mengapa? Dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Maulid Nabi, apapun kullu bid'atin dhalalah. Loh, katanya kembali kepada hadis. Kok cuma satu hadisnya? Gak ada lagi. Ini mereka. Kalau para ulama ahlus sunnah wal jamaah, hadis kullu bid'atin dhalalah itu juga digunakan. Tetapi kata Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Ketika menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsus. Sabda Nabi, semua bid'ah itu sesat, ini adalah kalimat yang umum, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi, tidak diberlakukan secara umum. Wal muradu biha ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan sesat itu kebanyakan bid'ah itu sesat, tetapi ada bid'ah yang tidak sesat. Jadi kebanyakan bid'ah itu yang banyak yang sesat.
Ada yang tidak sesat. Nah, yang kita lakukan itu gak sesat. Biasanya ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau kebanyakan bid'ah sesat, kita yang tahu kok yang hasanah terus, mana yang sesat? Sepertinya lebih banyak yang tidak sesat. Salah, yang paling banyak yang sesat. Yang gak sesat tuh sedikit. Mengapa begitu? Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 ini pengikut bid'ah-bid'ah sesat. Yang satu adalah ahlus sunnah wal jamaah. 73 dengan satu lebih banyak mana? Lebih banyak 73. Di negara kita ini aliran sesat banyak sekali. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Pondok Sidogiri. Tercatat sekitar 250 macam aliran sesat di negara kita. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai dari Sabang sampai Jayapura, saya pikir bukan 250, mungkin ada 2.500. Banyak aliran sesat di negara kita. Jadi jangan dikira lebih banyak yang hasanah, lebih banyak yang tidak hasanah, yang sayyi'ah sebenarnya. Ini kata para ulama. Jadi kullu bid'atin dhalalah ini memang benar, cuma ini kalimat umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Mengapa jangkauan hukumnya dibatasi? Kalau ini tidak dibatasi akan bertentangan dengan dalil-dalil yang mengakui bid'ah hasanah. Salah satunya adalah ayat tadi, ayat surah Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, kalau memang hadis kullu bid'atin dhalalah ini amun makhsus, dalil yang umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi, lalu dalil yang membatasi mana? Kita kembali kepada Imam Nawawi lagi, karena tabarrukan bihi, bertabarruk dengan beliau. Di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada, sunnatan sayyi'atan, sunnatan hasanatan, suatu perbuatan yang baik. Memulai perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu secara bahasa ma'umila, ya, jadi sesuatu yang dilakukan min ghairi mithalin sabaq, tanpa contoh sebelumnya. Ma'umila min ghairi mithalin sabaq, sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya, berarti bid'ah hasanah. Siapa yang memulai perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan itu, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Itu orang yang memulai perbuatan baik. Kemudian wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada, sunnatan sayyi'atan, perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', dan dosa-dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, di dalam hadis ini berarti perbuatan baru dibagi dua. Ada perbuatan baru yang baik, ada perbuatan baru yang jelek. Kata Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim ketika mensyarahkan, ya, menjelaskan hadis ini, kata beliau, fihi al-hithu 'alal ibtida' bis sunanil hasanat. Jadi hadis ini alal ibtida' bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Hadis ini mengandung motivasi, dorongan untuk memulai kebaikan-kebaikan dan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik itu dianjurkan dimulai. Mengapa dianjurkan dimulai? Karena kalau dimulai dia akan dapat pahala, dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya dia akan dapat kiriman pahala dari mereka.
Karenanya ada kelompok yang mengatakan, ada kelompok ya yang propagandanya apa namanya, pemurnian ajaran Islam. Itu tidak betul. Gak ada pemurnian ajaran Islam itu, gak ada. Yang betul bagaimana? Selama perbuatan itu baik, kita mulai. Walaupun contohnya belum ada sebelumnya. Karena agama memang menganjurkan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Yang menganjurkan ini yang punya agama, yaitu baginda Rasulullah. Lalu kata Imam Nawawi, wat tahdzir min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Hadis ini bagian kalimat kedua, peringatan agar jangan sampai membuat-buat perkara-perkara yang batil, yang salah, yang tidak benar, dan memulai perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi begitu. Kemudian kata Imam Nawawi, setelah itu Imam Nawawi berkata tentang hadis ini, wa fihi at-takhsis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Dan di dalam hadis ini ada pembatasan terhadap hadis baginda Nabi, semua bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hadis ini yang membatasi. Hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Lalu hadis lain mengatakan perkara baru dibagi menjadi dua. Kedua hadis ini harus dipadukan. Kedua-duanya harus saling diamalkan. Karena kedua-duanya ini diamalkan, maka memberikan kesimpulan, kata para ulama, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Lalu oleh Imam Al-Baihaqi, muridnya Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam, bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar, sunnah di sini maksudnya bukan hadis. Sesuai dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, dengan athar sahabat. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar itu terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madmum. Bid'ah yang bertentangan dengan ajaran yang benar itu adalah tercela. Dalilnya mana? Kata Imam Syafi'i, wahtujja biha biqauli Umar bin Al-Khattab. Dan itu dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Jadi kata Sayyidina Umar, bid'ah itu ada bid'ah terbaik, yaitu sholat tarawih. Berarti sejak masanya sahabat sudah ada bid'ah yang baik. Nah, ada orang-orang baru mengatakan bid'ah tak ada yang baik. Lu pandai siapa dia dengan para sahabat? Sahabat itu muridnya Rasulullah. Dia itu muridnya siapa? Jangan-jangan dia tak punya guru. Setelah kita tengok ternyata memang tak punya guru. Makanya ilmu agama ini gak boleh dipahami sendiri. Dalam hal ilmu agama orang itu harus punya guru. Ustadz Zulhendri dulu pernah belajar di Aceh. Lalu setelah ke Aceh, beliau ini ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Saudi, kemana-mana istifadah. Ini namanya punya guru. Kita gak boleh mempelajari agama tanpa guru, gak boleh. Gak boleh. Harus punya guru. Mengapa wajib punya guru? Di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir itu artinya ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Orang yang tidak tahu hukum-hukum agama oleh Allah tidak diperintahkan cari sendiri di terjemahan Al-Quran. Sudah ada sekarang terjemahannya. Gak begitu, tapi disuruh ngaji kepada para ulama. Wajib belajar. Itu di dalam Al-Quran perintahnya bertanya kepada para ulama. Gak boleh. Para sahabat ini gurunya Rasulullah. Kemudian para ulama salaf, para tabi'in, gurunya para sahabat. Tabi'in, gurunya tabi'in. Atba'ut tabi'in, gurunya tabi'in. Tabu'ul atba', gurunya atba'. Terus sampai begitu. Makanya di dalam agama kita ini wajib bermazhab. Mengapa wajib bermazhab? Karena bermazhab ini yang menjaga sistem hubungan kita sebagai murid dengan guru-guru kita. Kalau kita ini bermazhab berarti punya nasab.
nasabnya jelas. Kalau orang tak punya nasab berarti dapat dari mana itu? Mungkin dapat dari kebun. Wah, ini hasil kebun ini, nggak punya nasab. Lah orang yang ajaran agamanya nggak punya guru, oh berarti dapat dari jalan ini. Nggak boleh, orang itu wajib punya guru. Mengapa wajib punya guru? Selain ayat tadi, di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Mengapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an sendiri diancam masuk neraka? Karena dia tak punya guru. Ini artinya apa? Memahami ajaran agama wajib punya guru. Wajib. Dan gurunya jelas, kitab yang dibaca jelas. Jangan cuma ceramah-ceramah tapi tak ada kitabnya. Nanti dia ngarang sendiri. Tidak boleh. Ustadz itu kalau belum tingkatan ulama mutabair seperti dulu, ditanya dijawab sendiri tanpa dasar dari kitab-kitab fikih yang mutabar, gak boleh. Berdosa dia ustadz. Yang bertanya juga dosa. Harus jelas kitabnya. Karena ini memang manzilah para ulama, kedudukan para ulama seperti itu. Kita ini wajib nasihat kepada para ulama. Kepada para ulama wajib berbuat baik. Artinya dalam urusan agama kita wajib merujuk kepada para ulama. Gak boleh orang berfatwa sendiri, gak boleh. Harus kembali kepada ulama. Mengapa gak boleh? Kalau berfatwa sendiri bukan ulama, misalnya saya ini oleh orang-orang dianggap ulama, dianggap alim. Tapi menurut saya ya, saya ini faham kitabnya Imam Nawawi semuanya sudah bagus. Paling saya ini bisa memahami kitab Imam Nawawi dengan betul. Ini sudah Masya Allah. Saya kalau ditanya hukum biasanya buka kitab. Atau diingat. Kalau udah ingat, udah sampaikan. Kapan-kapan saya jawab gitu. Mengapa? Karena ya bukan ulama yang benar-benar ulama. Orang itu kalau bukan benar-benar ulama, lalu ditanya, jawabannya dikira-kira, benar dapat dosa. Wah, ingat saya macam begini, macam halal hukumnya. Benar dosa. Kalau salah, dosanya 2 kali lipat. Mengapa? Karena dia sesat, menyesatkan orang lagi. Itu kalau jawaban tidak merujuk kepada para ulama. Kalau para ulama macam Imam Nawawi, Imam Syafi'i ya gurunya, Imam Suyuti, Ibnu Hajar, Imam Ar-Ramli, imam-imam. Karena mereka ini memang benar-benar ulama. Ketika beliau ditanya, jawabannya salah, dapat 1 pahala. Kalau jawabannya benar, dapat 2 pahala. Yang ikut dapat pahala juga. Makanya kita di dalam kembali kepada Al-Quran dan hadis harus mengikuti manhaj para ulama. Dan para ulama mengatakan bid'ah itu dibagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu harus kita akui. Karena bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ini paduan antara ayat Al-Quran dan sekian banyak hadis. Bukan cuma 1 hadis. Ini yang perlu kita paham. Kemudian poin yang kedua yang juga perlu kita tahu. Walaupun para ulama ini seringkali berbicara bid'ah hasanah, amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit. Dan yang dianggap amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit. Sebagian besar yang kita lakukan sebenarnya bukan bid'ah tetapi sunnah. Cuma karena kita gak tahu, lalu orang-orang Wahabi yang suka membid'ahkan juga gak tahu pula. Oh, itu bid'ah. Akhirnya kita jangan-jangan bid'ah ini. Lalu kata Ustaz, oh bid'ah hasanah. Padahal bukan bid'ah, itu sunnah. Contoh ya, yang dikira-kira bid'ah, zikir nyaring setelah sholat. Ini kalau orang-orang Wahabi gak ada zikir nyaring, karena mereka ingin segera turun, tak baca wirid. Ketika kita ini zikir nyaring, kata mereka bid'ah itu. Mengapa bid'ah? Rasulullah tak pernah zikir nyaring. Loh kok tahu kamu gak pernah? Kamu hidup kapan? Loh yang benar gimana? Rasulullah itu kalau jadi imam sholat, selepas sholat zikirnya paling nyaring. Itu zikir Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idzan sharafa minal maktubah yaqul bi sautihil a'la. Rasulullah itu kalau habis sholat berzikir dengan suara yang paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi paling nyaring Rasulullah itu kalau zikir. Karena Rasulullah ini zikirnya nyaring, para sahabat itu hafal semua apa saja yang dibaca oleh Rasulullah lepas sholat. Coba Rasulullah zikirnya cuma begini,
Nggak ada yang tahu. Coba imam kita yang zikirnya cuma gini, tanya sama jamaah, itu imamnya baca apa itu? Tak tahu. Karena imamnya cuma qomat kamit, jamaahnya tak dengar. Begitu hadis ini kita sampaikan, kata Wahabi, oh ya tidak apa-apa kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, tapi jamaahnya gak boleh. Kenapa? Gak ada dulu masa Rasulullah. Loh, kamu hidup kapan kok sudah tahu? Yang benar gimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir nyaring pula. Nah, hadisnya mana? Loh, kamu minta kitab hadis apa? Karena ini semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, semuanya ada semua ini. Ada semua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inna raf'as shawt bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu berlaku pada masa Nabi SAW. Jadi pada masa Nabi, imamnya zikirnya suara paling nyaring, jamaahnya juga pakai suaranya nyaring. Loh, mananya yang bid'ah? Kok kamu bid'ah-bid'ahkan? Kamu mau turun itu. Oh, kamu mau turun lalu zikirnya pelan-pelan. Kalau zikirnya pelan-pelan, biasanya jamaah yang satu dengan yang lain saling tolah-toleh. Mana ada yang berdiri dan turun duluan. Begitu ada yang berdiri turun duluan, lalu turun berjamaah bersama imamnya. Tapi kalau zikirnya nyaring, zikirnya panjang-panjang, ini imam jamaahnya mau pergi gak enak sama imam, apalagi jamaahnya sedikit tinggal satu. Ini kalau pergi imamnya dah nyaring zikirnya ini. Kasihan zikir sendiri. Akhirnya jamaahnya menemenin. Dan ini dapat pahala semua, karena di dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, menjadi penyebab kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Jadi zikir nyaring setelah sholat itu bukan bid'ah, tetapi memang berlaku sejak masa Rasulullah. Ini contoh lagi yang dianggap bid'ah tahlil. Ini oleh orang-orang mereka, orang apa namanya ini yang tidak mau tahlil? Orang salapi apa? Ada salapi. Salapi apa dua lapi? Salapi itu artinya salah pikir. Karena nggak mau ngaji. Kalau ngaji nggak pakai kitab Riyadhus Shalihin. Tahlil itu katanya nggak ada zaman Rasulullah. Loh, kamu kok tahu? Tahlil itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Itu yang melakukan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, dan ulama-ulama yang lain, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kharajana ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami berangkat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dufina thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Sa'd bin Mu'adz ini disolatkan oleh Rasulullah, lalu dimakamkan, makamnya diratakan dengan tanah, jalasa Rasulullah SAW fauqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya. Biasanya Rasulullah langsung pergi, itu masih duduk. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, kita semua juga baca subhanallah, 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 subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Karena Rasulullah baca Allahu Akbar, kita juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca. Setelah lama Rasulullah berhenti, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, engkau ada apa? Tadi tak seperti biasanya baca subhanallah, baca Allahu Akbar.
Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Orang soleh dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya baca zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga Allah melepaskan orang ini dari himpitan kubur. Kata para ulama, dengan begitu berarti bacaan zikir untuk orang mati bermanfaat bagi orang mati. Kalau dia dihimpit akan dilepas, kalau ada dosa akan diampuni, kalau dia diazab akan diringankan. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh. Kata Rasulullah orang soleh. Dan dari solehnya ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arsy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa bergoncang? Kata para ulama, karena Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh, sahabat terkemuka. Arsy ini merasa senang karena akan kedatangan arwahnya Sa'ad. Innal abrar lafi 'alliyin. Orang-orang yang baik itu arwahnya tempatnya di tempat yang tinggi, di Arsy. Orang itu kalau senang, orang itu kalau akan kedatangan orang yang disenangi, kira-kira banyak gerak apa diam? Banyak gerak. Anaknya yang mondok di Aceh, yang belajar di Jakarta mau pulang, pagi-pagi telepon, ya saya mau pulang. Teleponnya dipegang terus sama ayahnya, sama mamanya. Dapat 1 jam, kamu sudah masuk airport apa belum? Oh sudah, ini masuk. Dapat setengah jam, ya apa sudah check in? Ya sudah. Dapat 2 jam setengah ditelepon lagi, karena dari Jakarta ke sini kan cuma 1 jam 15. Ini kok tak datang-datang, kamu pesawatnya jatuh di mana? Oh, ini delay ya, karena ini tiketnya murah makanya delay. Sama panitia dibelikan yang murah makanya agak delay. Ini contoh ya. Artinya apa? Orang itu kalau akan didatangi orang yang disenangi, biasanya selalu gerak, senang. Nah, Arsy girang ya. Arsy ini ketika Sa'ad bin Mu'adz girang karena rohnya akan datang. Walaupun begitu, ternyata ketika dimakamkan dihimpit oleh kuburan. Sa'ad bin Mu'adz ini yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah. Orangnya soleh. Kita ini yang mensolatkan nanti siapa? Khawatir ustadznya lagi undangan keluar, susah. Ustadz Zul dicari, gak ada undangan. Ya Allah, ini ayah meninggal malah undangan ini. Akhirnya yang mensolatkan bukan ustadz, setengah ustadz. Ya gak apa-apalah, yang penting ada ustadznya walaupun setengah-setengah. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya soleh, yang mensolatkan Rasulullah, masih sahabat lagi. Ruhnya disenangi oleh Arsy, masih dihimpit. Kalau kita ini kira-kira dihimpit apa enggak kita ini? Karena enggak ada yang bilang soleh. Yang mensolatkan yang pasti bukan Rasulullah dah. Ya Arsy ya mungkin enggak gembira juga lah kita meninggal. Apanya yang bisa diandalkan amal kita? Kira-kira begitu. Lo terus enggak mau dibacakan tahlil, ya tambah susah di akhirat itu. Makanya tahlil itu sebenarnya yang bagus dibaca di kuburan. Cuma kita ini kalau dibaca di kuburan, kan kita ini mau kerja, mau apa, kemudian keluarga duka cita juga ingin bersedekah ala kadarnya, maka bacanya malam-malam, habis baca zikir, baca tahlilnya. Jadi artinya apa? Bacaan zikir untuk orang mati yang pertama kali melakukan Rasulullah. Para ulama ini menyusun bacaan-bacaan zikir itu diambil daripada sekian banyak dalil. Bukan tidak ada dalilnya. Yang bilang nggak ada dalilnya, lalu dia bilang ini bid'ah, yang namanya bid'ah sesat. Itu yang nggak tahu dalil, dalilnya cuma satu aja, nggak ada lagi. Ini mereka. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Mereka bilang, kamu ikut siapa? Kita ikut ahli hadis, Kiai. Mana hadisnya? Kullu bid'atin dhalalah. Loh masa ahli hadisnya cuma satu? Hadis itu ratusan ribu. Ini mereka. Artinya apa? Walaupun para ulama sering berbicara bid'ah hasanah, tapi sebenarnya tak banyak bid'ah yang kita lakukan. Sebagian besar itu justru ada contoh-contoh dalil sunnahnya. Nah ini
Apa diteruskan atau gimana Ustaz? Hah? Nah, karena kemarin panitia bisik-bisik paling lama 6:30 Pak Kiai katanya. Saya mulai tadi toleh jam. Takut diprotes. Tapi sudah ngaji dari Abdullah bin Abbas. Oh, tapi sudah ngaji ya. Abdullah bin Abbas tuh sampai asar mestinya. Ini kalau ikut hadisnya Ustadz Zul tadi, mestinya sampai asar nanti ini. Kalau mengamalkan itu, nanti sholat zuhur asarnya jamak takhir. Ya mungkin jam 9 pada ngantuk semua. Ustadznya juga ngantuk. Ini yang masalah tahlil. Kemudian juga masalah, selain masalah tahlil, masalah yasinan. Yasinan itu bukan bid'ah, karena sama dengan tahlil kan ya. Mengapa bukan bid'ah? Ini zikir bersama. Zikir bersama itu memang dianjurkan di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah melakukan dan menganjurkan zikir bersama. Apakah Yasin termasuk zikir? Oh, Yasin itu termasuk zikir karena Al-Qur'an memang zikir. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Zikir itu artinya Al-Qur'an. Karena kalau dibaca menjadi zikir dan Al-Qur'an kalau disampaikan menjadi peringatan. Itu zikir. Jadi Yasinan itu memang ada dalilnya dan dibaca tiap malam. Cuma biasanya orang-orang Yasinan malam Jumat ya. Malam Jumat apa malam Selasa? Malam Jumat. Orang-orang Wahabi biasanya protes, kenapa baca Yasin? Loh kamu baca apa? Gak baca katanya. Loh orang yang baca yang diprotes, dia gak baca. Loh terus maunya kamu apa? Loh kenapa gak baca Kahfi? Ya Kahfi kita juga baca, cuma baca sendiri-sendiri. Kalau Yasin ini, mengapa baca Yasin tiap malam Jumat? Yasin ini dianjurkan dibaca tiap malam. Ada surah-surah yang dianjurkan dibaca tiap malam. Surah Yasin kalau dibaca tiap malam dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosanya diampuni, urusannya dimudahkan. Kemudian surat Waqiah dianjurkan dibaca tiap malam. Kalau dibaca tiap malam tidak akan susah urusan ekonomi. Ekonominya lancar. Lalu surah Tabarak dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau mati tidak ada fitnah kubur, nggak kena azab kubur. Dan surah Tabarak ini juga melancarkan rezeki. Surat Ad-Dukhan dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau dibaca tiap malam, selain dosanya diampuni, tidak akan pernah susah. Liizalatil humum, ini surah Ad-Dukhan. Ini diantara surah-surah yang dianjurkan. Cuma Yasin untuk kumpul-kumpul kita baca tiap malam Jumat. Mengapa ada malam Jumat? Biasanya ada makan-makan Ustaz. Kalau Yasinan. Mengapa? Karena kita ini ada tradisi sedekah makanan. Mengapa kita ini ada tradisi sedekah makanan? Sedekah makanan ini termasuk ibadah paling afdal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul islami khair. Hadisnya Bukhari Muslim. Amalan apa di dalam Islam yang paling baik? Jawaban beliau, tut'imut ta'am. Kamu kasih makanan pada orang. Dianggap paling baik. Orang-orang Wahabi bilang, sudahlah kalau ada keluarganya meninggal jangan ada makan-makan. Apa? Ya bangun masjid, wakaf madrasah atau apa. Loh, suruh bangun masjid. Bangun masjid itu biayanya besar. Kalau masih makan, ngasih makan ringan. Gak semua orang mampu kalau bangun masjid. Iya kalau masjid belum ada, masjidnya sudah ada. Ini mereka ini suruh bangun masjid. Memangnya mau bangun masjid, masjidnya kamu. Karena memang sedekah makanan walaupun ringan pahalanya besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan, Sayyidina Ali berkata, la anna ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqa nasamatan. Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada satu sok makanan atau dua sok makanan. Beras itu satu sok, nisabnya zakat fitrah 2 kilo 6 on atau 7 on. Kalau orang Pekanbaru 1 kilo itu cukup makan berapa orang? Berapa? 8 orang ya. Kalau 1 kilo 8 orang berarti kalau 3 kilo 24 ya. Kalau 6 kilo 2 sok berarti 50. Jadi dalam kata Sayyidina Ali, seandainya saya mengundang 25
atau 50 orang pada makanan, itu lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Pahala ngasih makan lebih afdal daripada memerdekakan budak. Lebih afdal. Padahal budak sekarang nggak ada, dan kalaupun ada harganya mahal, mungkin seharga Kijang Innova. Ternyata ngasih makan 25-50 orang dah sama dengan sedekah Kijang Innova. Jangan dikira ngasih makan ini ringan, karena kalau kita ini ngasih makan, ini semakin akrab dengan orang, silaturahmi. Kalau semakin akrab, persaudaraan ini semakin kuat. Dan umat Islam ini perlu persaudaraan yang kuat. Gak boleh bermusuhan. Perlu. Kalau sudah semakin kuat, kan tahu kondisi. Ada tetangganya mungkin punya anak gadis yang belum laku. Tetangganya satunya laki-laki. Oh, di sana ada. Lo kok tahu? Tadi malam yasinan. Nampak? Ini kalau ada yasinan. Kalau kita gak tahu dengan tetangga, kita gak tahu tetangga kita ada masalah yang butuh bantuan. Ini namanya silaturahmi, namanya memang dianjurkan di dalam agama. Ini ngasih makan, ini yang pertama. Jadi jangan dikira ngasih makan itu gak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang senang ngasih makan pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Rasulullah pernah ditanya, ma birrul haji ya Rasulullah, apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Haji yang diterima, dosanya diampuni, orangnya dijamin masuk surga, diridhai oleh Allah. Rasulullah menjawab, it'atibul kalam wa it'amut ta'am. Orang haji mabrur itu setelah pulang dari tanah suci, kalau berbicara dengan orang lain itu indah didengar, gak gampang membid'ahkan, mengkafirkan. Kalau orang suka membid'ahkan, menyesatkan, indah apa gak indah suaranya? Gak indah, bikin panas telinga. Wa it'amut ta'am, dan senang ngasih makan. Artinya apa? Orang senang ngasih makan pertanda amal ibadahnya diterima. Kita alhamdulillah termasuk orang yang senang ngasih makan. Yang ketiga, orang yang senang ngasih makan itu hatinya lembut, tidak keras. Karena di dalam hadis sahih, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada baginda Nabi, hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, langsung pergi dari yang kiri. Kalau ada sumbangan terasa berat. Kalau bawa uang 50.000 ke masjid, lalu ada kotak amal, rasanya besar sekali 50.000. Padahal kalau pergi ke Indomaret atau ke mall kecil sekali. Ini berarti hatinya 50.000 kalau dibawa ke pasar banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau dibawa ke masjid banyak. Ini pertanda hatinya agak keras ini. Lalu ingin masuk surga, murah amat surganya. Nah, maka bagaimana kata Rasulullah, idza aradta ayyalina qalbu, kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'im miskinan, kamu yang senang ngasih makan orang miskin, wamsah ra'sa yatim, dan usap kepala anak yatim. Berarti mengusap apa? Ngasih makan orang miskin itu dapat melembutkan hati. Mungkin karena bangsa kita ini senang kenduri, senang ngasih makan dari dulu sebelum Islam, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama berdakwah kepada bangsa kita ini berbondong-bondong masuk Islam karena hatinya sudah lembut. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati, dapat menunaikan hajat. Dalam sebagian hadis, wa tudriku hajatak, kamu akan memperoleh hajat kamu mengusap kepala anak yatim. Biasanya kalau di Jawa mengusap kepala anak yatim itu acara Muharram, 10 Muharram. Di sini kapan? Sama ya. Sebagian ada yang Ramadan. Tapi juga jangan cuma diusap, karena usapan itu artinya simbol kasih sayang. Namanya menyayangi bukan cuma mengusap. Kalau cuma mengusap, lalu yang mengusap satu masjid panas kepalanya. Jadi setelah diusap ya, setelah diusap dompetnya dibuka, lalu dikasih itu namanya menyayangi.
Kalau terlampau keras, keras sekali, atau hajatnya juga berat, ngusapnya jangan 1 kali dalam 1 tahun. Gimana? Yang sering-sering lah. Caranya bagaimana? Kalau ingin ngusapnya sering-sering, bisa dengan mengadopsi anaknya atau menikahi mamanya. Insya Allah kalau ini dilakukan, insya Allah sering mengusap. Cuma nanti mamanya yang di rumah keras juga hatinya itu. Mamanya suruh ikut ngusapin juga. Kamu ini gak suka ngusap anak yatim, makanya keras kamu ini. Insya Allah nanti kalau saling usap-usap ini jadi lembut. Karena itu simbol kelembutan. Nah, artinya apa? Tradisi makan-makan itu bukan ajaran bid'ah, bukan ajaran Hindu. Tetapi memang ini memang sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Jangan dikira ngasih makan nggak ada pahalanya. Ngasih makan ini dapat menghapus dosa besar. Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, hadisnya sahih, meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah SAW bercerita, dulu pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki, seorang abid ahli ibadah. Selama 60 tahun tidak pernah keluar-keluar dari tempat ibadahnya. Kalau siang berpuasa, malam baca kitab dan berdoa pada Allah. Siang malam. Setelah dapat 60 tahun, ada hujan. Begitu ada hujan, tanam-tanaman tumbuh menghijau. Melihat tumbuh-tumbuhan hijau, ahli ibadah ini berpikir, coba saya ini keluar dari tempat ibadah ini, lalu saya berzikir di antara daun-daun hijau itu untuk bersyukur kepada Allah, mungkin lebih afdal. Akhirnya orang ini keluar dari tempat ibadahnya membawa bekal 2 potong roti. Pada waktu berjalan sambil berzikir, di perjalanan dia berjumpa dengan seorang perempuan. Lalu saling menyapa. Saling menyapa, ngobrol lama-lama, akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal. Karena merasa takut, merasa malu kepada Allah, akhirnya pingsan. Dari menyesalnya sampai pingsan. Ibadah lamanya 60 tahun. Kok tahu-tahu begini dosa besar, sampai pingsan. Setelah siuman dari pingsan, sadar, mencari air. Ada genangan air tidak jauh dari situ, dia pergi ke sana untuk mandi. Ketika sedang mandi besar, datanglah seorang pengemis, meminta-minta. Lalu kata ahli ibadah ini, saya gak punya apa-apa, uang gak ada. Tapi kalau kamu mau itu ada 2 potong roti, kamu bawa. Kamu makan aja roti itu. Biar saya gak apa-apa. Setelah itu orang ini meninggal, ahli ibadah. Begitu orang ini meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini bagian saya. Loh kenapa? Ini 60 tahun ibadah gak keluar-keluar. Ini masuk surga ini. Kata yang malaikat neraka, ini punya saya. Karena tadi sebelum mati berzina. Karena 2 malaikat ini berdebat, akhirnya amalnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun, zina 1 kali. Begitu ditimbang, langsung anjlok, langsung jebol. Ibadahnya terhapus semua. Karena dosa zina 1 kali. Itu hebatnya zina. Ibadah 60 tahun bisa habis. Na'udzubillah min. Lah ini kata malaikat neraka, ini punya saya, ini pahala ibadahnya hangus. Lalu kata malaikat surga, maaf, tadi sebelum mati dia sedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Ini hadisnya sahih. Akhirnya 2 potong roti ditimbang lagi. Begitu ditimbang, amal kebaikannya langsung berat. Ternyata dosa zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Nah, ini dosa zinanya diampuni oleh Allah karena sedekah 2 potong roti. Akhirnya orang ini masuk surga. Ini artinya apa? Sedekah makanan walaupun cuma 2 potong roti itu dapat menghapus dosa. Yang penting orangnya ikhlas dan dari jalan yang halal. Bukan hasil korupsi. Bukan hasil pil, bukan sedekah dari dari caleg atau dari apa, karena itu termasuk riswat. Nanti ada sedekah makan dari saya, dapat mana? Adalah rezeki dari Allah, min haitsu la, padahal hasil korupsi. Bukan dari itu, memang hasil dari peras keringat.
Dan kira-kira kalau ada yasinan atau ada tahlil yang disedekahkan rotinya berapa potong? Bukan cuma 2 potong, kambingnya 2 potong. 2 potong kambing ini berarti luar biasa. Kemudian di dalam acara yasin dan tahlilan juga ada sedekah minuman. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada seorang pelacur, siang-siang pulang. Pelacur itu kerjanya malam, ya, kerjanya malam hari. Kalau siang dia istirahat. Jadi siang-siang dia pulang dari tempat kerja. Di perjalanan karena haus dia turun ke sumur. Dulu sumur itu di Arab tidak pakai timba karena gak ada tali, gak ada timba panjang. Jadi biasanya ada tangga untuk turun ke bawah. Dia turun ke bawah minum. Begitu naik ke atas, ternyata di atas ada anjing yang melet-melet, yang lidahnya itu menjulur-julur karena kehausan. Karena pelacur ini merasa kasihan, dia turun ke bawah. Sepatunya dibuka untuk ambil air. Naik ke atas, lalu anjing ini dia kasih minum. Gara-gara ngasih minum anjing, orang ini setelah itu meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah. Padahal cuma ngasih minum anjing itu adalah hewan najis. Ada yang pernah ngasih minum anjing? Kalau di Riau gak ada anjing kehausan karena air di mana-mana. Sama dengan di Jawa. Itu anjing, apalagi yang dikasih minum itu umat Islam, umatnya Rasulullah. Apalagi yang dikasih minum ada ustadznya lagi. Jangan dikira karena umatnya Rasulullah ini umat yang mulia, umat yang baik. Umatnya Rasulullah itu gak boleh dilecehkan, gak boleh diremeh-remehkan umatnya Rasulullah. Apalagi disyirik-syirikkan, dikafir-kafirkan, salah itu. Umatnya Rasulullah ini gak sembarang umat, tapi umat pilihan. Ngasih minum anjing saja dosa pelacur bisa diampuni, apalagi ngasih minum umatnya Rasulullah. Saya habis ceramah seperti ini di Malaysia, langsung tiap hari antri orang ngajak makan. Sampai gak kuat makan, Pak Kiai. Apa? Ya kita ini katanya ada hadis ngasih makan katanya. Tapi juga jangan makannya aja, ibadahnya lakuin juga karena hadis tuh banyak. Ada orang begitu. Karena kalau makan ini ya Masya Allah lah. Ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Artinya apa? Kalau ada ustadz-ustadz baru membid'ah-bid'ahkan, melarang-larang amalan-amalan yang kita terima dari ulama-ulama dulu, gak perlu didengar, tidak perlu didengar. Karena apa yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dalilnya ada semua. Kalaupun kita belum tahu itu, bahkan karena tidak ada, ustadz baca kitab belum sampai ke sana. Wong bacanya cuma seminggu sekali kok, mau cepat hatam. Ya kalau ingin cepat hatam, ya tiap hari belajar pada beliau, datang ke tempatnya. Tapi gak apa-apalah, yang penting kita gak perlu ragu-ragu dengan amalan-amalan Islami yang kita wariskan dari ulama-ulama dulu. Semuanya ada dalil-dalilnya.